Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema menjadi pribadi yang berdampak. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali Tuhan mengajar kami, membimbing, menuntun kami. Untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Penerobos, bacaan kita dari Yosua 1 ayat 5 dan 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya saudara, hari ini kita belajar tentang pribadi Yosua yang membawa dampak di dalam pelayanannya saudara. Di dunia ini kita bukanlah pelengkap yang sekedar diciptakan. Ada tujuan mengapa kita diutus di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk memiliki kehidupan yang berdampak. Seperti Yosua, bagaimana diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Saudara, Yosua yang hanya seorang bujang daripada Musa, akhirnya dipakai untuk menjadi pemimpin. Bagaimana Yosua bisa menjadi seorang pemimpin? Saudara, kita pelajari hari ini bagaimana menjadi pribadi yang berdampak. Saya percaya bukan hanya Yosua, saudara dan saya, kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang sekeliling kita. Bangkit jadi terang ya saudara. Nah, dari Yosua ini kita belajar bagaimana Yosua mempersiapkan diri sehingga ia boleh melaksanakan misi, yaitu menjadi pribadi yang berdampak bagi bangsa Israel. Apa saja yang kita bisa teladani dari Yosua? Yang pertama, Yosua adalah mantap dalam persiapan. Jadi firman Tuhan kepada Yosua, bersiaplah sekarang dikatakan untuk memulai mengerjakan sesuatu. Persiapan adalah hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Coba kita baca dulu dalam Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Iya, itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bersiaplah sekarang. Nah, untuk mengerjakan sesuatu saudara, yaitu persiapan adalah proses yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada seorang yang menjadi guru tanpa persiapan menjadi murid saudara sebelum menjadi guru saudara. Demikian juga saudara, tidak mungkin saudara bisa makan kue bolu kalau kue bolunya nggak saudara siapkan. Baik saudara membuatnya atau saudara membelinya, toh semua harus dipersiapkan. Siapkan uangnya untuk pergi beli kue bolu, baru saudara bisa menikmati. Bukan begitu ya saudara ya? Demikian juga kalau saudara mau makan kue bolu, mau buat sendiri, semua perlu dipersiapkan. Ada telur, ada terigu, ada mentega, dikocok, semuanya masukin ke oven, semuanya perlu persiapan. Demikian juga Yosua sebelum masuk dalam panggilan, yaitu misi yang Tuhan berikan kepada Yosua menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin Israel, ia dipersiapkan. Nah saudara, kita pelajari di sini. Untuk mulai mengerjakan sesuatu, persiapan itu tidak boleh ditinggalkan. Persiapan dalam rupa apa saudara? Persiapan yang kita bisa lakukan adalah yaitu tingkatkan pengetahuan dengan tekun belajar. Kita juga perlu upgrade skill saudara ya. Mengasah keterampilan dan melakukan sesuatu. Nah ini adalah proses persiapan.
Saya dulu nggak bisa saudara baca Alkitab itu obat tidur yang luar biasa ya. Nggak pernah ngerti saudara. Berdoa saya nggak bisa. Terus gimana saya bisa ada sebagaimana saya ada? Perlu persiapan. Saya selalu mengikuti dengan tekun setiap ibadah yang ada di gereja lokal. Saya nggak perlu disuruh, tapi saya perhatikan jadwal. Hari Senin sampai dengan Sabtu ada ibadah apa aja. Dan saya mengikuti semua aktivitas gereja lokal. Tidak ada yang saya tidak ikuti. Dan ketika saya memulai, saya tahu saya harus tekun terus melakukannya. Walaupun anak saya bertambah, urusan saya bertambah, kesibukan saya bertambah, itu tidak membuat saya mengurangi. Jadi saya punya satu slogan, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya terus mengupgrade diri. Tidak ada acara yang diberikan oleh gereja lokal yang tidak saya ikuti, seperti kalau di kami ada SOM dulu, SOM Advance, atau sekarang KOM 100, KOM 200, KOM 300, KOM 400, sudah habis saya ikuti semuanya saudara. Jadi saya terus mengupgrade diri, mau belajar dan terus belajar sampai hari ini. Saya juga mau belajar lebih lagi, yaitu sekolah lagi saudara. Nah, oleh karena itu saudara perlu mempersiapkan diri. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang saudara lakukan sekarang saudara. Tidak kebetulan saudara ditempatkan di satu gereja lokal. Dan marilah saudara tertanam dan saudara mulai terlibat pelayanan. Ikuti segala perintah atau aturan dengan ketaatan. Segala penambahan seminar, webinar, atau apapun yang diberikan oleh gereja lokal, mari saudara ikuti aja. Nah, ini adalah salah satu persiapan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan sampai kita siap untuk diutus sama Tuhan. Jadi persiapan juga bisa dilakukan dengan kemampuan saudara mengadaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi di mana saudara berada. Jadi saudara, kita dari berbagai suku, kita dari berbagai latar belakang, biarlah kita bisa menyesuaikan diri. Saya ada di lingkungan orang-orang Medan. Wah, saya juga ada di sana, ikut terlibat di dalam komunitas saudara. Jadi nggak merasa saya suku Chinese, saya nggak mau gabung dengan orang-orang suku Batak. Nggak ada perbedaan saudara ya. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana ya. Saudara harus bisa menyesuaikan diri saudara. Dan saya puji Tuhan, Tuhan percayakan persekutuan doa di mana kami terdiri dari berbagai gereja, berbagai suku saudara. Dan kita sama membahas yaitu kebenaran firman-Nya. Kita adalah satu, amin. Nah saudara, itu adalah salah satu persiapan yang Tuhan mau kita melakukan seperti yang Yosua lakukan. Yang kedua, jelas dalam visi ke depan. Kita baca ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Iya, jelas ya kepada Yosua, Tuhan menyatakan visi ke depan dengan jelas soal batas-batas wilayah akan menjadi milik pusaka Israel. Sangat jelas. Dan saya percaya Tuhan juga akan menaruhkan demikian kepada saudara misi dan visi yang sangat jelas. Satu hari ada seorang yang datang di gereja kami dan ia mau membantu kami buat warta. Dan dia bertanya, Bu, misi visinya apa? Saya nggak ngerti sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa saat itu saya langsung keluar saudara. Misi melatih diri menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Visi menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Itu otomatis langsung keluar. Dan saya percaya Tuhan yang menaruhkan hal demikian. Ketika saya terus bertekun di dalamnya, puji Tuhan, kami boleh dipercaya sampai hari ini. Terima kasih untuk Live Channel, untuk program Generasi Penerobos. Karena Tuhan melatih saya menjadi penerobos terlebih dahulu. Nah saudara, jadi jelas dalam visi ke depan. Itu yang Tuhan nyatakan kepada Yosua. Jadi saudara, kalau saudara mau berdampak, visi dari Tuhan ini harus kita tangkap dengan jelas ya. Visi yang jelas ini akan lebih mudah kita bagikan ke orang lain. Maka kami GB Duta Permai dengan sangat jelas berkata, kami adalah generation of breakthrough, generasi penerobos. Dan di tempat ini dilatih para penerobos-penerobos untuk siap menerobos segala rintangan. Gak mudah menjadi lemah, gak mudah mengundurkan diri, gak mudah menyerah saudara. Dan itulah latihan bagi setiap kami generasi penerobos.
Memang gak banyak orang yang kuat bertahan di setiap latihan yang Tuhan berikan. Tapi yang bertahan itu adalah murid-murid yang tangguh, saudara. Nah, kita belajar kembali di sini. Jelas dalam visi ke depan artinya miliki juga visi yang besar. Karena sumbernya adalah Tuhan yang besar. Kita bisa berdampak dengan hal besar dari Tuhan yang besar itu. Jangan cuma nyanyi, saudara. Kita sering nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, saudara pasti kalau Tuhan ada bersama saudara, Tuhan yang besar, Tuhan akan menaruhkan visi yang besar buat saudara dan saya. Ada amin? Ya, jelas dalam visi ke depan. Nah, itulah saudara yang perlu kita tangkap, perlu tangkap dengan kepekaan visi yang Tuhan taruhkan untuk panggilan saudara dan saya. Nah, yang ketiga, saudara teguh dalam kekuatan. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, saudara. Ada beberapa kali perkataan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin saat itu karena Yosua ragu karena ia masih muda ya, saudara. Nah, saudara, perkataan Tuhan ini yang membangkitkan semangat Yosua. Karena Tuhan menekankan kepadanya agar membangun satu keyakinan diri berdasar panggilan dan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa Tuhan akan menyertai dia seperti Tuhan menyertai Musa. Itu adalah keyakinan Tuhan taruhkan kepada Yosua ketika Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, saudara, jika Tuhan yang memanggil dan menyertai, tantangan memang pasti ada. Tetapi kemenangan itu adalah pasti. Amin, saudara. Tidak perlu takut ketika engkau tuh dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani dia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Karena bukan saudara, tapi Tuhan akan menyertai dan memberi kemampuan buat saudara. Ingat saudara, selalu rumus Tuhan bukan lihat dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru saudara lihat. Yang diperlukan adalah saya mau, saya melangkah, berikutnya Tuhan bertindak. Dan itu selalu saya alami dan itu yang selalu saya lihat tentang hebatnya Tuhan. Saya hanya perlu mantapkan hati, memulai pertama dengan Tuhan, berikutnya Tuhan turut bekerja. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah saudara, proses apapun yang kau alami, Tuhan izinkan, Tuhan punya satu tujuan, yaitu memberikan hari depanmu yang penuh harapan. Memberikanmu kemenangan yang gilang gemilang. Karena dia Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan engkau dalam satu tugas panggilanmu hari ini. Dan dia tidak akan pernah membiarkanmu. Ketika Tuhan bawa saudara panggilannya, ketika Tuhan percayakan pelayanan kepadamu, Tuhan memperlengkapimu. Tuhan menyertaimu dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Bagianmu adalah saya mau. Lalu mulai melangkah dan berikutnya saudara akan lihat bagaimana Tuhan yang hebat. Tuhan yang bekerja memberi kemenangan buat saudara dan saya. Jadi halo saudara, saya mau katakan jangan engkau menjadi pengikut Kristus yang cengeng. Yang mudah menyerah, yang mudah berkata tidak bisa. Mudah berkata enggak sempet, mudah berkata enggak bakal bisa. Jangan saudara. Karena saudara harus berjalan di alam supranatural bersama Yesus. Karena Tuhan bukan Tuhan yang melakukan hal yang biasa. Dia adalah Tuhan yang selalu melakukan hal yang besar. Jadi oleh karena itu kalau kau mau melihat dan mengenal Tuhan secara pribadi, mari selalu responi panggilan Tuhan dengan kata siap Tuhan. Dengan kata oke, saya mau Tuhan. Berikutnya lihatlah, Tuhan akan menyertai saudara, memperlengkapi saudara, bahkan menyertai saudara dengan tanda heran, kuasa, mujizat. Dan kau akan kagum kepada Tuhan.
karena perbuatan tangan yang hebat. Ingat, prioritas pertama adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan kata-kata ini, tetapi carilah dahulu. Ya, kata carilah dahulu berbicara tentang prioritas. Tuhan harus nomor satu dalam hidupmu. Berikutnya kau lihat penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, pertolongannya, kekuatannya, berkat-berkatnya, keberhasilan, keberuntungan. Itu semua adalah pasti. Tuhan tidak pernah merencanakan saudara hanya untuk menjadi hambaku, kata Tuhan. Tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan punya satu visi yang jelas buat saudara dalam panggilannya. Yaitu kau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya menjadi hamba Tuhan. Tuhan bilang tidak cukup kau menjadi hambaku. Tapi aku mau menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Halo saudara, pelayanan di dalam Tuhan sangat luas. Tuhan tidak hanya cukup membuat engkau melayani di gereja lokal. Tuhan akan mempercayakan engkau dalam pelayanannya lebih luas. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu adalah bagian kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara saya. Oleh karena itu kau hanya perlu bertekun di dalamnya. Tekun dalam mengiring Tuhan. Tekun dalam melayani Tuhan seperti Yosua mengikut Musa. Dia menjadi bujang yang taat. Ia nurut apa kata Musa. Dia selalu ada bersama dengan Musa. Sehingga akhirnya ia dipercaya untuk menggantikan Musa, saudara. Jadi saudara, yang keempat adalah kita belajar berakar di dalam firman. Di ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya saudara, sangat jelas. Dikatakan di sini, Yosua diminta oleh Tuhan untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup pribadi dan bangsanya. Jadi prosesnya adalah saudara renungkan firman Tuhan itu. Jadi proses menyerap firman Tuhan yaitu dengan mempelajari, mencari maknanya, tekun dan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudara perhatikan, berakar dalam firman itu akan menjadi bagian saudara kalau saudara adalah orang yang bukan hanya sekedar membaca atau mendengar, tapi merenungkan. Kapan kita merenungkan? Ketika engkau diperhadapkan dalam proses, ketika engkau diperhadapkan dalam goncangan. Di situ engkau perlu mikir atau merenungkan apa kata firman yang sudah kita pelajari. Tuhan selalu memberikan soal-soal ujian kepada saudara untuk setiap pelajaran yang sudah diberikan kepada kita. Tapi seringkali kita gak menangkap kenapa. Suka bolos saudara. Tuhan mengajar tapi kita tidak hadir. Mungkin saudara sebagai wanita ikut terlibat dalam WBI atau ibadah wanita. Tapi ketika Tuhan mengajar dalam ibadah hari itu saudara tidak ada. Besok Tuhan uji tapi saudara tidak tahu menjawabnya karena saudara bolos. Bukankah begitu yang terjadi bagi murid-murid sekolah? Jadi oleh karena itu kau perlu rajin. Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ternyata kau perlu rajin. Jangan suka bolos. 1 Yohanes 2 ayat 19, orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Kata tetap bersama-sama artinya gak suka bolos saudara. Ya, jadi pertama renungkan firman, yaitu melalui proses-proses hidup saudara. Saudara perlu merenungkan apa yang harus saudara jawab, apa yang harus saudara lakukan di setiap masalah yang ada di hadapanmu. Saudara perlu ingat dan Roh Kudus akan mengingatkan saudara tentang firman yang harus kita lakukan. Yang berikutnya saudara bukan hanya merenungkan tetapi bertindak dengan seksama atau hati-hati. Jadi jangan langsung respon, maka dikatakan Yakobus 1 ayat 19 dan 20 demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, cepat dengar boleh tapi ingat lambat berkata-kata dan lambat menjadi marah. Jangan langsung respon saudara. Karena ketika engkau marah, responmu itu adalah pasti, yaitu suatu hal yang salah. Tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena marah tidak dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Tapi marah dikendalikan oleh kuasa dunia ini. Karena
Kita punya satu slogan saudara. Marah membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Waktu saudara marah maka terbukalah kesempatan untuk hal yang jahat masuk dalam hidup saudara. Jadi jangan marah. Maka Tuhan bilang berhenti marah, tinggalkan panas hati. Itu hanya membawa pada kejahatan. Dan tidak ada orang yang jahat yang bisa masuk surga. Demikian dikatakan dalam Mazmur 37 ayat ke-8. Jadi oleh karena itu saudara, marah boleh enggak? Sebetulnya tidak boleh. Tapi apabila menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Kau harus bereskan, segera berdamai. Karena kalau udah lewat matahari terbenam, maka akan timbul akar. Yaitu namanya akar pahit saudara. Dan orang yang punya akar pahit, maka dia akan selalu menjadi troublemaker dimanapun ia berada. Demikian dikatakan Ibrani 12 ayat ke-15. Dan apa yang menjadi penyebab orang punya akar pahit adalah menjauh dari kasih karunia. Kenapa menjauh dari kasih karunia? Karena ia tidak taat. 1 Petrus 1 ayat 14. Karena tidak taat akan masuk pada masa kebodohan yang membawa ia mulai menjauh dari kasih karunia. Jadi saudara perhatikan, orang-orang kepahitan yang selalu menjadi troublemaker, menjadi masalah di dalam komunitas, mereka pasti orang-orang yang tidak taat. Dimulai dari ketidaktaatan. Waktu ia tidak taat dengan pemimpin, maka dikatakan ia akan masuk pada masa kebodohan. Dan masa kebodohan manusia adalah ia mulai menjauh dari kasih karunia. Ia mulai menjauh dari ibadah-ibadah. Ia mulai mengarungi 1, mengurangi 2, mengurangi 3, melipir, akhirnya hilang. Lalu dalam ibadah berikutnya ia mulai kurangi sampai ia hilang saudara. Dan itu adalah pasti. Jadi oleh karena itu jangan kau tidak taat. Dikatakan sebagai contoh Yanes dan Yambres. Ia tidak taat kepada Musa sebagai pemimpin. Maka berikutnya tidak kelihatan pertumbuhannya. Yang kelihatan adalah kebodohannya. Walaupun selalu pengen belajar, pengen diajar tapi gak pernah ngerti kebenaran saudara. Jadi oleh karena itu jadilah orang yang nurut-nurut aja. Tuhan memanggil, memilih, menempatkan engkau di gereja lokalmu hari ini. Taatlah kepada pemimpinmu. Jangan memberontak, jangan berbantah. Saudara boleh kasih masukan boleh, tapi jangan memaksakan masukanmu untuk kau diterima, untuk masukanmu diterima oleh pemimpin. Jadi kalau masukanmu gak terima, jangan marah dan kecewa. Tapi biarlah engkau taat. Karena saya percaya pemimpin ada di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Jangan dikatakan mengusik hamba-hambaku yang diurapi Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin kalau Tuhan tidak memilihnya. Kalau Tuhan memilih, Tuhan mengurapi. Kalau Tuhan mengurapi, Tuhan memperlengkapi. Dan Tuhan mengatakan pesan-pesannya kepada pemimpin. Apa yang harus dilakukan. Jadi oleh karena itu saudara, untuk bisa berakar di dalam firman, bukan hanya sekedar baca firman. Tapi engkau baca, kau renungkan apa yang kau baca itu ketika diperhadapkan dalam masalah. Ketika kau menghadapi goncangan, mikir bagaimana kau menjawabnya harus sesuai dengan firman yang sudah engkau pelajari. Kalau kau tidak bisa, kau perlu berdoa minta bantuan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus akan menolong kau menyelesaikan setiap masalahmu. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, mari lakukan dengan kekuatan Tuhan. Saudara pasti bisa. Jadi saudara perlu merenungkan dan bertindak dengan seksama atau hati-hati. Harus sesuai dengan apa kata firman. Hasilnya dikatakan perjalananmu pasti berhasil dan kehidupanmu pasti beruntung. Amin. Saudara mau tentunya berhasil dan beruntung? Ya itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Saudara harus berakar dalam firman. Sebuah pohon korma enggak seperti pohon biasa saudara. Jadi tanam biji korma dan ditaruh batu di atasnya. Sehingga akar korma semakin berakar terus ke bawah. Sampai kuat ia bisa membuat batu itu terlempar. Dan ia menjadi pohon yang kokoh. Di cuaca ekstrim. Dia cuma doyong tapi dia bisa bangun lagi. Nah demikianlah saudara saya. Kenapa kau mengikut Tuhan? Engkau harus sangkal diri. Kau harus pikul salibmu dan terus tekun pikul salib. Supaya engkau kuat. Ada beban yang ditaruhkan oleh Tuhan untuk kita bertumbuh semakin berakar dalam dan kokoh di dalam Yesus. Oleh karena itu ketika engkau ada dalam prosesmu, jangan pernah berhenti cari Tuhan. Tuhan adalah dasar yang kuat. Tuhan adalah dasar yang kokoh. Batu karang yang teguh. Seperti seorang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Sehingga ada badai, ada hujan, ada banjir, rumah itu tidak akan roboh saudara. Karena ia kuat dibangun di atas dasar batu. Dan batu itu adalah Yesus sendiri. Dia pondasi yang kuat
untuk kita tetap makin bertumbuh dan semakin bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan, sehingga engkau menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Nah, ini yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Jadi pribadi yang berdampak itu perlu persiapan yang mantap seperti Yosua, dan kau perlu menangkap dengan jelas misi dan visi yang Tuhan taruhkan dalam panggilannya kepadamu, dan kau harus teguh dalam kekuatan. Dan ini hanya didapat ketika engkau melekat kepada Tuhan. Engkau tetap bertekun, nantikan Tuhan, tetap mencari Tuhan, jangan pernah menjauh. Kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara akan kuat karena Tuhan memberi kekuatan. Bukan karena kita kuat, tapi Tuhan beri kekuatan. Ingat apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Iya, saudara, Paulus menyadari ia ada karena kasih karunia, dan ia tidak sia-siakan kasih karunia itu, tapi bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan dia, dikatakan yang mampukan dia bekerja lebih keras adalah kasih karunia itu sendiri. Jadi saudara akan mengalami hal demikian, merasakan bahwa ternyata untuk melayani Tuhan bukan karena kekuatan kita. Tuhan juga dengan kasih karunia memampukan kita bertahan sampai hari ini. Yang membuat engkau tetap kuat bukan karena kekuatanmu, tapi Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita tetap kuat. Jadi yang diperlukan adalah kau tetap melekat kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan di tempat-tempat di mana engkau mengambil komitmen untuk kau ada di dalamnya. Ketika sudah memulai, jangan kau pernah mengakhirinya. Tetap bertekun di dalamnya. Maka ketika engkau jatuh, engkau punya kekuatan untuk bangkit. Karena dikata orang benar 7 kali jatuh, tapi ia bangun kembali. Dan kekuatan yang membuat dia bangun adalah kekuatan datang daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan pernah kau menjauh dari Tuhan. Tetaplah tinggal di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Tetaplah melayani, tetaplah beribadah, tetap lakukan yang baik. Tetaplah taat dengan segala otoritas yang ada di atasmu. Dan saya percaya engkau punya kekuatan supranatural yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Demikian sahabat penerobos, mari jadilah pribadi yang berdampak. Jangan kau hanya merasa cukup sebagai orang Kristen. Jangan kau merasa cukup kau ada di gereja dan melayani Tuhan. Tapi jadilah pribadi yang berdampak. Dan itu bisa kita lakukan. Seperti apa kita pelajari hari ini. Seperti Yosua, dia berdampak. Ia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan ia menjadi pribadi yang luar biasa sampai ke tanah perjanjian. Ia membawa bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah karena apapun. Terima proses Tuhan. Karena Tuhan memprosesmu menjadikan engkau indah pada waktunya. Percayalah, suka-suka Tuhan membawa proses saudara sampai saudara menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin kau berpikir bahwa aku rasanya biasa-biasa aja, aku nggak bisa jadi seperti dia begitu ya, seperti hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan, saudara pasti bisa. Karena Tuhan berkata, engkau tidak cukup hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Saya akan berdoa, biarlah semangat yang daripada Yosua menjadi semangat yang ada pada saudara dan saya. Mari arahkan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami belajar hari ini dari Yosua. Ia menjadi pribadi yang luar biasa, berdampak bagi bangsa Israel sampai membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan, ini kami mau Tuhan menjadi pribadi yang berdampak dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami siap Tuhan untuk melakukannya. Pengurapan daripada Tuhan turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, biarlah semangat daripada Yosua menjadi semangat buat kita hari ini untuk menjadi pribadi yang berdampak. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami, yaitu komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat di nomor di bawah ini dan saya akan berikan link Zoom buat saudara. Mari bergabung dalam komunitas pemuritan untuk kita belajar doa pagi setiap pagi dan juga pemuritan seminggu 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.